kasih kepada panitia, yaitu cucu saya Berkun. Itu cucu ya saya hormati juga. Sedang dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dan kepada semua saudara-saudara kami di sini. Mungkin aku yang paling tertua di sini ya. Ini adikku semua, anak-anakku cucuku. Aku bersyukur di masa tuaku Tuhan masih memberi berkat yang begitu luar biasa. Aku diberi kekuatan, diberi apa ya? Ya semuanya ya, diberkati segala sesuatu, kesehatannya. Terus aku masih diikut-ikutkan ya. Ada kegiatan apa, aku masih ikut. Aku terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa dalam hidupku. Tuhan memberi panjang umur pada aku, dan aku bisa ya apa namanya bersama-sama melayani Tuhan semampu aku. Aku bersyukur walaupun aku tidak berpengalaman, walaupun aku tidak berpendidikan, tapi Tuhan tidak memakai orang yang itulah ya. Tuhan memakai kami semua, tidak memandang apa derajat, pangkat, cantik, jelek, enggak ya. Tapi Tuhan memakai kita, dan kita juga bersedia untuk menjalankan tugas-tugas semampu kita. Karena kita sudah tua, megang ini aja dikit-dikit ya. Karena sudah cukup umur, sudah 74 tahun aku ya. Besok aku mau ulang tahun yang ke 75 Desember ya. 25 Desember, kalau Tuhan masih mengizinkan, aku masih dikasih hidup. Aku kepengen bersama-sama saudara sekalian makan bersama-sama di tempatnya masing. Tuhan memberkati. Ya. Kapan gue Mbak? Tanggal 28 Desember. Ini bareng dong ya? Tahun 2002. 2022. Iya. Besok aku kepengen banget ya, pengen banget mengucap syukur yang begitu luar biasa, karena aku diberi panjang umur, diberi kekuatan, diberi kemampuan, masih bisa aku berjalan dengan tegak, tidak merasakan sakit penyakit, karena Tuhan memberkati aku dengan luar biasanya. Aku disayangi oleh anak-anakku, cucuku, menantu-menantuku yang luar biasa. Siang ini aku dan para bertiga ini berempat sama Pak Marto, yaitu duda, janda. Semarang toh, Mbak? Duda, janda. Aku nggak jomblo ya, biarpun aku sudah ini masih ada yang mengharapkan aku, tapi aku nggak mau. Yang saya cintai hanya satu, yaitu Pak Sumak Alwak, yang menyayangi, yang ganteng. Iya benar, Bapak Ibu cucu-cucu, karena begitu kasih aku Pak Sumak. Sampai sekarang aku masih bermimpi berdua sama Pak Sumak. Biarpun di singgasana mungkin Tuhan Yesus sudah menempatkan suamiku di surga yang maha mulia, dan kita yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan, beri anak-anaknya diberi iman yang kuat, diberkati di dalam ekonominya, pekerjaannya, usahanya, semuanya, dan para jemaatnya kami doakan juga semua Tuhan berkati, dimampukan, Tuhan diberkati dalam imannya. Jangan ragu-ragu kita beriman kepada Tuhan Yesus, sebab kami yakin dan percaya di dalam dunia ini tidak akan sehat terus ya, tidak akan sakit terus. Bila kita berserah pada Tuhan, apapun kita bisa terjadi ya.
Tapi Tuhan juga mengizinkan kami untuk memohon kepada Tuhan. Bila kita sakit kan kita ya mohonnya pengen sembuh. Bila aku kekurangan, kita memohon berikan kecukupan. Tapi aku hanya berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang penuh hikmat, kasih karunia. Biarpun aku sudah tua di itu, udah ya. Makasih ya. Ya, makasih. Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai di dalam kita mengadakan retreat pada hari ini, di hari kedua ini. Semua itu atas karunia dan penyertaan Tuhan. Kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan menceritakan, yaitu bersaksi kepada anak-anak kami dan saudara kami bagaimana Tuhan memilih saya sebagai anak Tuhan. Pada waktu remaja saya kisahkan sedikit ya, anak-anak kami. Saya itu ya, yang namanya remaja itu ya, ada yang senang pacaran dan ada yang tidak senang pacaran. Saya itu termasuk yang tidak senang pacaran. Dan saya pernah dijodohkan, tapi saya juga tidak mau. Karena saya tidak mau dijodohkan dan ada pemuda yang lain cari, saya malah umpetan. Dan ibu saya itu bilang sama saya, Tin kenapa sih? Gue anu kok aduh temen kalau bocah lanang kayak gitu ya. Saya berkata sama mama saya, "Ma, aku kepengen duit bojo wong Kristen." Nah mama saya bilang begini, "Ya kok ora tau menggereja? Apa iya kok harus dibojo wong Kristen?" Gitu. Sampai di dalam hati sanubari saya percaya Tuhan akan menjodohkan saya, pilihan saya kepada orang Kristen. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kepada teman-teman saya juga berkata, aku mau pacaran, aku kepingin duwe bojo sing ngurung aku. Iya Mbak, apa mungkin? Ya mungkin. Aku mau sing arep lakoni. Cinta itu bertumbuh dan bersemi. Di dalamnya tanaman ya, disiram, dipupuk, kan susu tumbuh. Itulah cinta saya nanti. Puji Tuhan. Nah ini hubungannya ya. Nah itu kan bapak saya itu menjadi polisi dan bapak saya itu punya kan kepalanya gitu ya. Nah kepala itu jemaat GKJ Kroya. Terus Pak Lek saya itu juga mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Pak Lek saya ada 2 yang mengikuti Yesus. Dan Pak Lek saya kan dekat sama bapak itu. Terus bilang gini, Pak, ponakan iku lho, niku Sapini, gelem dibojo wong karo wong Kristen. Nah, terus Pak Sis itu antara GKJ Kroya sama GKJ Bangsa itu dulu dekat. Nah, Pak Sis itu bilang sama Mbah Harjo, pendeta GKJ Bangsa, "Ke Mbak nang Kroya, kowe anak buahku, gelem dibojo nang wong Kristen. Apa jakat?" "Oh ya anak jago, Kroya anak derek gitu." Ibaratnya ini. Iya, itu betul-betul terjadi ya. Terus Pak saya bilang, "Tin, yang anak gue tamu, jadi mama gue gelem dibojo sama orang Kristen. Apa temenan, gue gelem ngelakoni, orang ditinggal lumpetan, wong ngene. Ya ora Dik, anak wong ngene aku gelem ngomong." Iya, pada suatu hari itu terus Mbahnya Hansel itu Mbak Narso itu boncengan dalam zaman dulu itu Ducati. Jadi perapatan di perapatan itu ini ada polisi yang mau tabrak gitu.
Loh, terus itu ya datang ke rumah saya. Lah ketemu bapak saya, loh mak, Pak, jebulane jenengan sing arep tabrak aku. Nah terus saya ini kan dulu ini apa ya, membantu bulik saya jualan di pasar. Terus saya Bu Sunar sudah tahu, dia sering belanja. Dulu itu terkenal itu Bu Arjot itu. Nah terus saya diparani sama Pak saya. Anak tamu balik, saya juga sudah menduga belum nemoni loh, iya lah nih aku belum nemoni. Nah rumah saya itu gede, terus saya ngintip orangnya gimana ya. Setelah saya ngintip, orangnya itu kecil hitam. Ada fotonya tapi saya nggak bawa ke sini ya. Nah terus, nah inilah jodoh saya. Saya sudah berjanji, ini orang Kristen, saya mau. Karena ini pilihan saya. Nah singkat ceritanya, tahun 73 saya terus ini apa ya, pemberkatan nikah di GKJ Kroya. Saya tidak pernah, ya tidak tahu apa-apa lah ya, tidak sekolah minggu karena keluarga saya bukan keluarga Kristen, tidak sekolah minggu, juga tidak katekisasi dan serupa. Terus saya pemberkatan ya, jalan ceritanya ya itu ya damai sejahtera. Kalau ada kekurangan ya sudah jamak lumrahnya ya. Dan pada tahun 79 itu ada lowongan untuk menjadi guru agama Kristen. Pada waktu itu Mbahnya Hansel tidak bekerja. Terus saya bilang sama Mbahnya Hansel nggak mau belum mien di tahun sekitar 5 nyos jadi guru. Aku mau Pak, sih dia aja mandang bisa ora bisa, mengko beninang ngadepi murid itu bisa. Apa maning anak surga mengat? Oh nak nyenang ora kerso iki kepriye? Terus saya nangis-nangis sama Pak Pendeta Ruslim. Terus akhirnya Bapak itu mau kursus 1 tahun di Kroya, terus pindah di Adibala, terus ujiannya di Klaten. Nah, dalam rumah tangga Bapak juga orangnya itu bijaksana, orangnya karena saya cinta juga orangnya sayang pada saya, apa yang menjadi kita bersama-sama terbuka antara saya dan Bapak. Demikian juga di dalam kegiatan saya baik di masyarakat maupun di gereja, Bapak selalu mendukung. Di masyarakat saya pernah menjadi anggota BPD pada periode pertama, dan di dalam gereja saya juga menjadi majelis ya tahun 96 sampai 2006 waktu pentakisan Pak Pendeta Hendro sampai ini kemarin. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila waktunya agak belum. Terima kasih dan berkati. Salam semangat dan yang berkenan sehingga kami bisa berkumpul walaupun sudah sore ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Namun kami percaya Tuhan selalu diberkati sampai nanti. Kami akan bersaksi ya. Saya dulunya ya orang Islam seperti Bunarso. Namun saya percaya Tuhan memberi jalan pada diri kami sehingga kami bisa menerimanya dengan pacar saya dulu ya Bapak, sehingga kami bisa menjalani di gereja Kampok di situ. Kebetulan teman sekolah saya yang baru saja masuk ke Kristen, sehingga kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman saya yang mana tahun berapa 99 saya masuk Kristen dan pemberkatan di 1984.
Saya 79 Bu. 79 Bu. Opi Beleri 1984. lupa apa sudah tua sih pikirannya banyak dan saya diberkati oleh Bapak Isbandi Pendeta Lampok di rumah saya, bukan di gereja tapi di tempat kami sendiri di rumah, sehingga tahun 80 saya diboyong oleh almarhum Rawalo karena dia dinas di Rawalo. Nah, saya bingung mau ke gereja kemana yang dulunya dekat dengan gereja Lampok. Tapi saya dengan suami saya berjalan-jalan menuju Jatilawang, ada GKJ. Iya, terus saya di sana ibadah kira-kira 2 bulan ya Bu. Terus saya pulang ke Lampok menengok orang tua dan kebetulan lewat Buntu Bu. Dan di situ itu ada gereja, gereja GKJ. Tapi masih Bu. Iya, masih duduk masih celak. Ya di situ terus ayo pindah ke sana saja, kan belum jadi jemaat di gereja Jatilawang. Terus sampai sekarang jadi anggota gereja bangsa, dan semua ini hanya tuntunan tangan Tuhan semata yang kami rasakan dan bisa kami menjalaninya dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kami dan memberi kekuatan walaupun kami sendiri di Rawalo, namun kami tidak takut, tidak gentar karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Apalagi anak-anak kami berdomisili di Purwokerto. Sering ditolak di Purwokerto saya menambah tambah anak malah menjauh. Saya kalau anak-anak pulang ke situ rasanya senang sekali ya. Tapi anak-anak pulang ke Sari maupun ke Purwokerto beda sekali pun. Betul Mbak Nita. Tapi nggak apa-apa, itu menegaskan pada pekerjaannya ya Mbak Nita ya, dan anak-anak kami semoga Tuhan selalu memberkati dan memberi jalan kehidupannya yang baik ini sehingga kami bisa mempunyai apa ya, cucu yang diharapkan ya. Ya Mbak Pur. Tenang ya, kami yang sering menanyakan kapan bebas, sudah isi belum? Dan saya saya mau tapi ini waktunya, dipersilakan bisa untuk duduk, lanjut Bapak silakan atau Mbak Mato. Oke, masuk yuk. Ya. Sekarang adalah bulan keluarga. Jadi adanya keluarga terdiri dari keturunan atau silsilah. Di Alkitab, kitab suci ada dalam bahasa Jawa terubusan keturunan Isai, yaitu Boas mempunyai istri Rut. Rut 4 ayat 12 sampai 18 punya anak Obed dan punya anak Isai, punya anak Daud. Terubusan Daud adalah silsilah dari Daud, Boas, Obed, Isai, Daud. Dibagi mata Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Cepat ya. Lanjut dari Abraham sampai Daud untuk generasi Tuhan Yesus 14 keturunan. Dari Daud ke pembuangan 14 generasi. Dari pembuangan kelahiran Tuhan Yesus ada 14 generasi. Jadi 14, 14, 14. Sekarang GKJ bangsa, Mbak astronom itu cikal bakal wiji tandur nang Gusti Yesus. Itu Mbah Jumleng, Mbak Asarijaya, Asawirja, Mbah Sadem, Mbah Tinem.
yang memiliki keturunan yang ikut di GDT Bangsa. Mbak Asabirja, yaitu Sunaria, Yusuf, Wasito, dan Tukinah dan lainnya. Tetapi yang menjadi di Bangsa itu nanti lihat ya. Mbak Sadem, Mbak Mahmud, William Martono, Suramat, Martina, Sutina, dan Mbak Tinem, Mbak Tum, Mbak Tina. Nah, sekarang keturunannya Mbak Sunaria, Asih Pujiati, terus nanti Rara, nah, keturunannya Mbak Sadem, Martina, Sutina, terus Pujiono, generasi keempat, terus Mbak Tina, Kira, terus Sudiman, nah, ini kan Martina dengan Kira, terus Sudiman. Nah, sekarang yang telah menjadi majelis di GDT Bangsa, Mbak Asabirja kan Bu Sunaria, si Pujiati, nah itu kita keturunan ketiga. Mbak Sadem, William Martono, Mbak Mahmud, ya, ada yang menurunkan. Terus Mbak Sutina menurunkan Pujiono di majelis, dan Gina juga menjadi melayani. Nah, kalau dipikir itu ada yang kita begini, Gereja Bangsa, Gerejanya Keluarga Marto. Nah, kemudian ini ada kegiatan itu kan, melu lah kok siki yo, apa baru melu tunggal keturunan Mbak Sadem, ya anak putunya, anak-anak Mbak Marto kan akeh banget. Mbak Cumlek, Akrobiato, Turiam, Aljati, Wahki, Rima. Lah keturunan Mbah Astronom dipanggil ditimbali menjadi majelis untuk melayani Yesus Raja Gereja sebagai sekawan kerja Allah menyelamatkan dunia menjadi majelis, sehingga panggilan timbalan orang Kristen yang sungguh-sungguh berasal dari luar diri manusia, yaitu dari Allah sendiri yang bergema dalam batin kita. Kita mendengar suaranya, merasakan kakinya. Menjadi majelis bukan keinginan manusia, tapi dari Allah. Itu Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, agar dengan suka menerima tugas gereja. Dikatakan dalam tugas kerja yang telah ditentukan menjadi majelis harus mempersiapkan secara khusus tentang tugas dan tanggung jawabnya yang menyangkut penggembalaan atau pembinaan kehidupan iman pada gereja, agar iman kita betul-betul bersifat misioner. Lalu saya nikah tahun 1969 dengan Sutina. Tahun 82 ditimbali jadi majelis. Nah, suka-suka di majelis. Waktu itu saya banyak tukang macul, pembunuh, ada kayak di film. Kalau cilik kalau dibilang agama, pasang lembusan di majelis dipilih. Dan yang siap untuk dipilih. Lang bahasa tahu latihan khotbah no, dan latihan khotbah ini pokoknya gembel. Nah, pada waktu itu ambil sidang klasis menjadi utusan GKJ Bangsa sebab almarhum Pak Mitro, almarhum Pak Prapto pada sibuk kepala sekolah, kepala SMP. Jadi sing ditunjuk tadi putusan sidang klasis 15 gereja sekarang kita tekan Bandung yang kabah kabeh nang Bandung Pindo, nang Katiman Pindo, nang Sidoarjo Pindo, nang Gandrung Pindo. Nah, kalau punya rasa seneng bangga enyung jadi anak kayak bang gunung, tukang racun, kawasan SD terkait kan supaya terasa kena semangat ya orang kesuk sing tahu kang Solo Tigo balik tekan guru jam hiji kurang cek yang pelaku tekan si rumah kamu kan kena wong kita begini sudah aku takut sudah cuma becak kan aku sudah tekan cek kan
Kalau tentang aku mundur tentang ya seneng banget terus yuk